Saudara sekalian dimanapun Anda sedang berada. Kisah sengsara yang kita baca pada hari ini diambilkan dari Injil Lukas. Kisah ini sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama diawali dengan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem. Yesus masuk disambut dengan sorak-sorai, dengan gegap gempita, dengan lambaian daun palma. Yesus diterima seperti seorang superstar, seperti seorang raja. Dan tadi kita pun juga bersama-sama telah memperagakan kegembiraan sukacita itu menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan suara lantang pun kita menyanyi dan berseru, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Bahkan kita mengucapkannya 3 kali. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Itu bagian pertama. Bagian kedua para saudara sekalian baru saja kita dengarkan bersama. Kisah sengsara. Mereka yang pada mulanya menyambut gegap gempita dan dengan lambaian daun palma. Sebagian besar dari mereka itu sama orangnya dengan yang nanti pada Jumat Agung akan mengatakan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Dalam waktu sekian pendek, hati manusia bisa berubah dari menerima, bersyukur, memuji, menjadi benci, bahkan ingin menyalibkan. Itulah hati manusia, hati kita. Gampang terpengaruh oleh suara mayoritas, suara kebanyakan orang. Sebagian mengatakan salibkan dia, maka semua pun ikut berteriak salibkanlah dia. Bahkan mungkin tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Para saudara sekalian, yang dibacakan tahun C adalah Injil Lukas. Seluruh Injil Lukas mau mengajarkan kita tentang belas kasih Allah dan pengampunan. Seluruh karya Yesus yang diceritakan dalam Injil Lukas bercerita lewat ajarannya, lewat penyembuhannya, lewat mujizat-mujizatnya bahwa Allah itu penuh belas kasih dan maha pengampun. Tetapi ajaran Allah maha pengampun dan maha belas kasih itu terungkap dalam kisah sengsara, khususnya pada waktu Yesus tergantung di kayu salib. Paling tidak ada 3 ucapan yang disampaikan oleh Yesus yang baru saja kita bersama, yang merupakan ringkasan dari ajaran Tuhan Yesus untuk kita. Yang pertama, Yesus mencintai dan mengampuni musuh-musuhnya. Algojo, algojo. Para serdadu yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul. Para serdadulah yang memaku. Para serdadu yang menyalib. Para algojo yang mencemooh Yesus. Tetapi barangkali mereka melakukan itu karena kewajiban. Sebagai orang yang memang menerima perintah untuk melakukan itu, melakukan karena sebagai suatu tugas mereka. Tapi sebagian mungkin karena memang rasa benci kepada Yesus.
entah apapun alasan, motif yang dimiliki para algojo serdadu ini, Yesus mengatakan mengampuni mereka. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kata-kata Yesus waktu disalib. Pelajaran yang kedua, kepada penjahat yang bergantung di sebelah kanannya, yang minta kepada Yesus untuk diingat nanti suatu Yesus berada dalam kerajaannya, Yesus mengatakan kepada penjahat ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Para saudara sekalian, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk mengakui kerapuhan dan kedosaan kita. Tidak ada kata terlambat untuk minta maaf terhadap orang-orang yang barangkali kita telah melukai. Kita telah mengatakan sesuatu yang membuat orang ini kemudian merasa sulit hidupnya. Singkat kata, tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan Tuhan. Untuk saling mengampuni satu sama lain. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga adalah kata-kata yang diucapkan Yesus sebelum atau menjelang wafatnya. Yesus menyadari dirinya adalah diutus oleh Bapa. Maka sepanjang hidupnya Yesus hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Tidak ada satu kata perintah Bapa yang dia tidak laksanakan. Semuanya dia laksanakan, semuanya dia taati. Juga kalau harus berakhir dengan dibenci oleh orang banyak, dicemooh. Juga kalau akhirnya ketaatan itu berujung pada kayu salib. Itu saudara sekalian, Yesus sebelum menyerahkan hidupnya ke Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Yesus menyerahkan bahwa tugasnya sudah paripurna. Tidak ada satupun kehendak Bapa yang tidak dia lakukan. Meskipun berujung di kayu salib. Pelajaran ketiga yang bisa kita pelajari dalam masa-masa saat terakhir Yesus tergantung di kayu salib. Oleh karena itu saudara sekalian, tidak ada Minggu Paskah tanpa Jumat Agung. Tidak ada kebangkitan tanpa jalan salib. Itulah jalan yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita tahu jalan apa yang diambil oleh guru kita. Maka marilah kita juga mohon semoga selama masa pekan suci ini kita pun menimbang-nimbang kembali, memperkuat, meneguhkan komitmen dan janji kita bahwa ya, saya adalah murid Kristus. Jalan yang diambil oleh Kristus adalah juga jalanku. Jalan Kristus adalah jalan para muridnya pula.